Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan datang dari Pak Abdullah. Ustadz, baru saja kami mendengar ceramah dari Ustadz luar, maksudnya dia mengatakan Allah itu nanti dapat dilihat. Allah itu dapat dilihat nanti di surga. Bagaimana pemahaman Ustaz? Apakah benar? Karena kami tahu Ustaz berdasarkan Quran jawabnya. Apakah itu benar? Sehingga kami dapat meyakini bahwa Allah itu cuma dapat dilihat di surga. Bagaimana keterangan Ustaz? Menurut pendapat Ustaz tentang pendapat Ustaz yang baru saja kami belajar dengannya. Ini saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa ya? Maksudnya Allah dapat dilihat di surga saja maksudnya ya. Apakah benar atau tidak? Sebenarnya Allah itu yang tidak ada mengalami perubahan baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada mengatakan berbeda. Kalau di dunia tak bisa di akhirat. Kalau di dunia bisa, di akhirat juga bisa, sama. Nah, katanya apakah keberadaan Allah itu hanya dapat dilihat di surga saja? Nah, ini suatu pemahaman yang belum ngerti namanya ya. Kita harus tahu itu Allah itu siapa. Harus kita tahu. Allah itu zahir atau nyata atau gaib. Nah, ini orang banyak yang tak ngerti sama sekali. Banyak saya lihat betul kan. Ada yang mengatakan Allah itu gaib. Tapi kita harus punya dasar. Allah itu gaib atau nyata. Kita harus tahu. Kalau untuk tahu tentang Allah itu gaib atau nyata, kita lihat di dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid sudah berkali-kali saya terang. Surah Al-Hadid ayat 3. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Wal awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Apa kata Allah? Dia yang awal, Allah yang awal, Allah yang akhir. Dia yang zahir dan dia yang batin. Yang zahir itu apa? Maksud zahir? Zahir itu maksudnya nyata, dapat dilihat dengan mata kepala. Itu namanya nyata. Yang batin itu apa? Tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Itu namanya batin. Jadi Allah itu dapat dilihat dan tak dapat dilihat. Itu maksudnya. Tapi kita tahu apanya yang dapat dilihat dan apa pula yang tak dapat dilihat. Kalau dikatakan Allah dia zahir, dia dapat dilihat. Di mana dapat dilihat? Di dunia kita dapat lihat. Allah dapat dilihat di dunia. Atas keberadaan Allah, jangan nunggu di surga. Berarti kalau kita nunggu surga, bagaimana di dunia? Sedangkan untuk menuntut ilmu di dunia, beribadah di dunia, tak ada di akhirat. Beribadah tak di surga, di dunia. Jadi Allah dapat dilihat di dunia keberadaan Allah. Dapat. Dengan apa cara melihat keberadaan Allah? Dengan perbuatannya. Alam semesta ini nyata, bukan? Apakah alam semesta ini bisa nyata begitu? Tidak ada yang menyatakannya. Tentu tak mungkin tidak ada yang menyatanya. Ibarat berkali saya sampaikan, itu kalau dahulunya kita belum punya jalan tol, sekarang sudah punya jalan tol. Walaupun kita tak melihat tukangnya, namun kita tahu ya pasti ada yang mencipta jalan tol itu. Ada tukang bikinnya.
Begitu juga alam semesta ini ada tukang bikinnya, pasti ada tukang bikinnya. Kelihatan pembuatnya. Siapa ya pembuatan? Itulah yang namanya yang maha ada. Yang maha ada itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak kan? Berarti Allah itu dapat dilihat dengan perbuatannya, dengan karya-karyanya. Dapat dilihat kan? Jadi Allah itu, kata Allah, dia itu zahir. Zahir itu apa? Nyata. Nyata itu apa? Dapat dilihat dengan mata kepala bahwa yang mencipta alam semesta ini ada Allah. Jadi keberadaan Allah itu dapat dilihat di dunia, bukan hanya di surga saja. Nah, jadi kalau katanya keberadaan Allah hanya dapat dilihat di surga, itu salah besar itu. Berarti mengaji tidak paham. Karena memang saya lihat, sering saya dengar satu pengajian, Allah itu gaib, gaib, gaib terus. Dia pun tak tahu arti gaib. Ya. Dan berikutnya apa? Allah itu di samping nyata, zahiru, dia batin. Apanya yang batin? Kita ngerti. Jadi saya terangkan, yang zahir itu perbuatannya, perbuatan Allah, tanda keberadaan Allah dapat dilihat oleh mata kepala. Dan begitu juga Allah dikatakan batin. Batin itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Apanya yang tak bisa dilihat oleh mata kepala, tapi bisa dilihat. Itulah yang namanya zat Allah. Zat Allah tidak bisa dilihat walaupun kita di surga nanti. Tak bisa melihat zat Allah. Imam Ali mengatakan zat Allah itu cuma bisa dilihat dengan hakikat iman. Iman yang bisa melihatnya. Bukan mata kepala, tapi hakikat iman, sebenar-benar iman baru bisa melihat Allah. Jadi kalau kita seandainya di dunia ini tak dapat melihat keberadaan Allah, buta hati kita nanti. Nanti di akhir nanti dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Kita bertanya, kenapalah aku dibangkit dalam buta, sedang aku di dunia itu tak buta. Kenapa? Di dunia sudah buta, hati kita yang buta. Tidak mau mendengar, tidak mau melihat kebenaran yang datang dari Allah. Kita mau mendengar perbuatan-perbuatan yang selain dari Allah. Itu makanya hati itu buta. Nah, jadi di sini saya tekankan yang utama itu mengenal Allah. Kita betul-betul kenal dengan Allah itu, baru ibadahnya enak, baru ibadahnya khusyuk dan sebagainya. Kalau kita tidak kenal dengan Allah, walaupun sholat sampai 100 kali, tak khusyuk kemana-mana perginya, pikiran tak kemana-mana, melayang-layang pikirannya. Itu apa? Tak kenal dengan Allah, hati buta. Nah, jadi yang paling utama kenal dengan Allah. Memang Nabi mengatakan juga, ya, Nabi mengatakan yang utama dinilai kenal Allah. Kalau sudah kenal kita dengan Allah, baru terasa cinta. Kalau rasa cinta kepada Allah, tidak ada yang berat apa yang perintah Allah. Bukan rasa takut lagi, tapi rasa cinta kepada Allah. Kalau sudah rasa cinta kepada Allah, sudah rindu kepada Allah, sudah merasa malu dengan Allah, semua yang diperintah Allah tidak ada satu yang pun berat. Hati kita sudah terpanggil kena rasa cinta yang luar biasa kepada Allah. Yang pertama, kenal. Kalau istilah orang kita, tak kenal maka tak cinta. Benar. Kalau kita tak kenal Allah, bagaimana kita cinta sama Allah? Apa guna solat kita kalau kita tak kenal Allah? Tak ada bermakna. Kepada siapa kita serahkan solat nanti? Begitu. Jadi yang jelas, ya, yang paling jelas saya jawab Abdullah, yang paling jelas keberadaan Allah itu dapat dilihat di dunia ini. Sekarang kita sudah melihat keberadaan Allah, ya. Dan kita bisa juga melihat zat Allah, tapi dengan hakikat iman. Itu. Jadi belajar itu nak mengerti. Kadang-kadang orang tak mengerti. Hafal Quran 30 juz, letak ayat itu di sisi kanan, di depan, di bawah sekian, belah kiri, belah kanan, tapi dia tak paham. Itu makanya kata Imam Ja'far Shadiq, lebih berharga bagi kami orang-orang yang paham tentang kami daripada orang yang banyak merawi hadis tentang kami, dia tak paham apa yang di hadisnya. Tapi yang utama orang yang paham. Begitu dengan ayat Quran, kita harus paham dengan ayat Quran. Tak apa datangnya ayat Quran, datang apa nih? Kita uraikan satu persatu ayat Quran. Itu caranya. Bukan hanya sekedar mendengung-dengungkan suara, yang mendayung-dayungkan suara. Hafal, tapi yang apa yang kita hafal? Ibaratkan kata orang Melayu, jangan kita seperti
Burung beo itu apa? Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Bang, dan sebagainya. Tapi dia tak tahu makna yang sebenarnya. Apa itu selamat pagi, apa itu selamat sore dan sebagainya. Kita jangan seperti itu. Nah, jadi kita harus betul-betul paham. Jadi satu bab saja Pak Abdullah, ya saya terangkan yang dikatakan kenal dengan Allah apa? Yang maksudnya melihat Allah itu kita bisa melihat Allah di dunia. Apanya bisa lihat? Perbuatannya. Setelah itu zatnya. Bagaimana melihat zatnya? Zatnya melihat tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Kalau perbuatannya dapat dilihat dengan mata kepala, kalau zatnya tidak dapat dilihat dengan mata kepala, namun dapat dilihat dengan hakikat iman, kata Imam Ali. Jadi untuk melihat zat Allah itu dengan hakikat iman, bukan dengan mata kepala, begitu maksudnya. Ini mudah-mudahan Pak Abdullah bisa ngerti. Jika tidak mengerti, datang saja ke rumah saya, banyak itu kita pelajari ya. Datang ke rumah, jangan merasa malu-malu, jangan tak kenal, tak tahu, gengsi untuk bertanya. Mentang-mentang kita tamat luar negeri tapi tak paham, tapi malu untuk tanya. Jangan seperti itu. Malu bertanya, sesat di jalan, kata istilah orang. Yang kita malu. Kalau tak tahu, bertanya, ya, bertanya. Jangan. Kadang-kadang orang Qatar sering bertanya dengan saya. Kalau saya masih di Arab dulu, bertanya orang Qatar, ada orang-orang yang dari Libya, ya, sering tanya kok tak tahu. Dia tanya semuanya. Jadi kita jangan merasa gengsi. Jangan merasa gengsi kalau tidak tahu bertanya. Berprinsip kata Imam apa? Kalau kata Imam Syafi'i apa? Kalau dia tak dapat jawab apa? Ma'adri kita. Saya tak tahu. Itu seperti orangnya. Kalau tak tahu, bilang tak tahu. Jangan pula tak tahu, pura-pura tahu atau membuat tahu. Kalau kita sudah membuat tahu tentang agama, sesat orang nanti. Jadi kita harus betul-betul paham, ya. Saluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.